Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 dimanapun berada, kita mulai lagi hari ini tentunya dengan pelajaran matematika bersama saya Pak Yas. Oke, selamat belajar. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita masih mempelajari bab 1 tentang operasi bilangan, di mana kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat sederhana. Untuk kali ini kita akan memasuki bilangan berpangkat bulat. Untuk bilangan berpangkat bulat ini ada 3 sub materi yang akan kita pelajari atau 3 aturan, yaitu yang pertama, apabila bilangan berpangkat 0. Ya, apabila bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan apabila berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Ingat, semua bilangan atau angka apabila berpangkat 0, hasilnya 1. Betul. A atau bilangan A berpangkat N sama dengan N dipangkat atau berpangkat 0. A berpangkat 0, 0 ini sebagai pangkat, maka hasilnya sama dengan 1. Semua bilangan berpangkat 0, hasilnya 1. Contoh, untuk 2 berpangkat 0 atau 2 pangkat 0, maka hasilnya 1. 18 pangkat 0, hasilnya 1. Lalu 1/9 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Iya, sesuai aturan main pertama bahwa bilangan atau semua bilangan apabila berpangkat 0, maka hasilnya 1. Sampai sini pahami baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif. Kita misalkan A berpangkat N, maka A dikali A, seterusnya sebanyak N. N ini adalah pangkat, betul. Penulisan pangkat kecil ada di depan, agak ke atas. Contoh, apabila 2 pangkat 3, kita selesaikan, maka 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, maka 4 dikali 4. Ada berapa 4-nya? 2, sesuai jumlah pangkatnya. 4 kali 4, 16. Untuk 10 pangkat 4, maka 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Ada berapa 10-nya? 4, sesuai jumlah pangkatnya. Hasilnya adalah ya 10.000. Sampai sini paham ya? Untuk bilangan berpangkat positif, penyelesaiannya seperti ini. Kalian bisa coba dengan soal-soal lainnya dari buku paket maupun membuat contoh soal sendiri. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik, yang ketiga, aturan main untuk atau subbilangan atau bilangan berpangkat negatif. Tadi berpangkat 0 sudah, yang kedua berpangkat positif, yang ketiga bilangan berpangkat negatif. Apabila sebuah bilangan berpangkat negatif, di sini dimisalkan dengan negatif N, maka penyelesaiannya adalah kita buat menjadi 1 per bilangan berpangkat N-nya berubah menjadi positif. Paham ya? Apabila A berpangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Lalu penyelesaiannya adalah sama dengan 1 per A dikali 1 per A dikali dan seterusnya sebanyak jumlah N-nya. Ya. Kita langsung masuk ke satu soal. Apabila 3 pangkat min 2, bagaimana penyelesaiannya? 3 pangkat min 2 kita buat menjadi 1 per 3 pangkat 2. Ya, karena sudah bentuk 1 per, maka min 2-nya berubah menjadi positif 2. Sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 3. Hasilnya 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Next, 5 pangkat min 3. 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Ya, karena sudah bentuk per, min 3-nya kita ubah jadi positif 3. Sama dengan 1 per 5 dikali 1 per 5 dikali 1 per 5. Karena ada 3 ya, jadi 5-nya 3 kali. 1
kali 1 sama dengan 1. 5 dikali 5, 25. 25 kali 5, 125. Hasilnya 1/125. Contoh soal ketiga, 10 pangkat min 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. Min 2 kita ubah jadi 2 karena sudah 1/, sama dengan 1/10 dikali 1/10. 1 kali 1, 1/10 kali 10, 100. Hasilnya adalah 1/100. Oke. Demikian anak-anakku, 3 hal dalam bilangan berpangkat ya. Nanti kalian bisa coba dalam contoh soal yang lain. Dan jangan lupa bahwa kunci memahami matematika adalah dengan banyak berlatih soal-soal. Tentunya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Selamat melanjutkan belajarnya ya. Baiklah, kita ke step berikutnya atau sub materi berikutnya, masih tentang bilangan berpangkat, namun kita akan mempelajari tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Ya, ada sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Ada 2 sifat yang mesti kalian pahami karena kaitannya dengan nanti penyelesaian soal tentunya. Yang pertama, hasil kali 2 bilangan berpangkat. Ya, apabila ada hasil kali 2 bilangan yang berpangkat, bagaimana menyelesaikannya? A pangkat N kali A pangkat N sama dengan, penyelesaiannya adalah A pangkatnya ditambahkan M ditambah N. Apabila perkalian maka pangkatnya kita tambahkan angkanya sendiri ya, karena ini angkanya kita anggap sama. Contoh, langsung kita ke contoh soal ya, perhatikan baik-baik. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 tambah 2. Ingat, untuk perkalian tadi jadi pertambahan pangkat. 3 pangkat 5 plus 2 sama dengan 3 pangkat 7, betul. Lalu kita jabarkan. 3 pangkat 7 kita jabarkan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan dikali 3. Ada berapa tiganya? Ada 7 sesuai jumlah pangkatnya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2187. Oke. Contoh soal berikutnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkatnya ditambahkan ya, karena kita bentuk perkalian, maka 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 jumlah pangkatnya sama dengan 16. Oke, lanjut berikutnya. Kalau tadi hasil kali, sekarang hasil bagi 2 bilangan berpangkat. Simak baik-baik. Untuk A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurang N. Kalau pembagian pangkat, maka pangkatnya dikurangi. Ya, contoh. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4, kita tulis bilangan utamanya, lalu pangkatnya kita kurangi, 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 4, 5 dikurang 3, 2. 4 pangkat 2 adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Contoh berikutnya, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkatnya 7 dikurang 4. 7 kurang 4 sama dengan 3. 5 pangkat 3 adalah 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. Itulah sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Kalian boleh banyak-banyak berlatih soal di buku paket maupun soal buat sendiri. Oke, karena dalam matematika berlatih akan memunculkan kehandalan dan tentunya pemahaman. Oke, sampai di sini kalian harus tetap semangat belajar ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Bisa dipahami ya tentang materi bilangan berpangkat ini. Jangan lupa tetap semangat dan banyak latihan soal
Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan ke saya. Apabila ada yang kurang paham, boleh kalian juga konfirmasi ke saya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.